Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bingung saat sensasi hadir gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya ketika sensasi hadir gitu teman-teman ya, suka mengalami kebingungan gitu teman-teman ya, ini harus gimana lagi nih. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa ya kebingungan tentang sensasi ketika hadir teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian tidak akan kebingungan teman-teman ya, dan kalian bisa menindaklanjutinya. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih utamanya dan yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sensasinya sering hadir bolak-balik gitu teman-teman ya, hari ini membaik gitu teman-teman ya, kemudian selang beberapa jam kemudian ada lagi sensasinya, ditambah lagi kok bisa mencret, kok bisa seperti ini dan itu gitu teman-teman ya. Kadang kita selalu merasa bingung teman-teman ya, karena ketika kita misalkan sudah konsisten menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, olahraganya dijaga juga gitu teman-teman ya, kemudian pola pikirnya dijaga juga, tetapi sensasi itu sering bulak-balik. Nah itu teman-teman, sehingga menimbulkan kebingungan tersendiri teman-teman ya, kenapa ini bisa seperti ini, wah ini jangan-jangan bener nih, ini gua nggak akan membaik nih selamanya. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman selalu berpikir seperti itu. Nah padahal ketika sensasi sering hadir gitu teman-teman ya, ketika sensasi hadir bolak-balik seperti itu, kalian tidak usah mengalami kebingungan teman-teman ya, karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya. Ingat, setiap gangguan itu punya ciri khas masing-masing teman-teman ya. Kayak macam sekarang nih kalian mungkin sakit gigi gitu teman-teman ya. Kalian tahu sendirilah sensasi dari sakit gigi itu kayak macam gimana teman-teman ya. Cenat-cenut di pipi itu, di gigi itu ada rasa cenat-cenut ya, kayak macam sering main drum di gigi kita gitu teman-teman ya. Kita tidak kebingungan teman-teman ya, karena kita mengenal dengan rasanya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sensasi itu sering bulak-balik gitu teman-teman ya. Pagi-pagi membaik, siangnya datang lagi, sorenya membaik, malamnya datang lagi. Kalian gak usah bingung teman-teman ya, karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Contoh kecil di BAB teman-teman, untuk saya pribadi dulu seperti itu ya. Kemarin nih BAB berbentuk ya, warnanya juga bagus gitu teman-teman ya, bentuknya juga bagus, tidak mencret,
tidak keras. Jadi ya baguslah BAB-nya gitu teman-teman ya. Tetapi ada kalanya besoknya kita mengalami apa ya? Mencret lagi teman-teman ya. Dan itu tidak usah bingung teman-teman ya, karena wajarnya setiap orang itu hari ini mungkin kita baik-baik saja gitu teman-teman. Mungkin besoknya itu ya kita mengalami panas dalam gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sering mencret, berpikir saja logika gitu teman-teman. Oh mungkin saat ini sekarang gua sedang panas dalam. Nah itu teman-teman ada mencret. Tapi kan saya makannya dijaga, saya tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang apa ya, yang tidak bisa memicu panas dalam gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui, patut kalian kenali teman-teman ya, karena panas dalam itu bukan dari makanan saja teman-teman ya. Kalau seandainya panas dalam itu penyebabnya biasanya dari asam lambung yang tidak normal teman-teman ya. Dan asam lambung tidak normal itu penyebabnya ada dua teman-teman ya. Selain dari makanan, pola pikir yang salah juga bisa menyebabkan seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika mencret kalian tidak usah mengalami kebingungan. Berpikir wajar saja. Oh mungkin saat ini gue sedang ada panas dalamnya. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu tidak kebingungan teman-teman ya. Karena jujur ya, saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, ketika sensasinya itu sering hadir gonta-ganti bulak-balik gitu teman-teman ya. Hari ini mencret, oh besoknya sakit kepala, sakit kepalanya udah beres gitu teman-teman ya. Mungkin minggu depannya kita demam seperti itu teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Jadi sensasinya itu sering hadir bulak-balik seperti itu. Itu karena memang ciri khasnya gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis selalu mengalami ciri khas seperti itu teman-teman ya. Kembali lagi ke imun. Nah itu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam, imun kita itu menjadi menurun teman-teman. Jadi ketika menurun ya pasti ya yang namanya sakit-sakit itu sering bolak-balik hadir teman-teman ya. Demamnya mudah hadir gitu teman-teman ya. Pusingnya mudah hadir. Kemudian sakit giginya juga mudah hadir. Apalagi yang namanya panas dalam itu mudah hadir. Nah itu teman-teman, karena ketika sepengalaman saya juga dulu itu paling sering dialami itu panas dalam teman-teman. Jadi mencretnya itu ya paling sering teman-teman ya. Jadi hari ini paling apa ya, BAB berbentuknya itu mungkin 1 hari 2 hari sampai 3 hari misalnya gitu teman-teman. Besoknya mencret lagi, membaik lagi misalkan selama 1 minggu, tahu-taunya mencret lagi. Beda ya, dulu sebelum terkena gangguan asam mungkin kita mencretnya ya bisa mungkin 2 bulan sekali gitu teman-teman ya, atau misalkan 3 bulan sekali. Tetapi saat asam 1 minggu itu pasti ada mencretnya. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, kemudian sensasinya sering hadir bulak-balik seperti itu, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalian nggak usah bingung, karena memang itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Dan kalau misalkan dikatakan bahaya, tidak teman-teman ya. Karena ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, kejadiannya memang seperti itu teman-teman ya, tetapi tidak berbahaya. Nah kalau seandainya kalian kebingungan teman-teman ya, kalian bingung gitu teman-teman ya, kenapa lagi nih, kok bisa begini lagi nih, nanti kalian tanpa disadari di situ ada stres lagi teman-teman. Dan ketika stres, asam lambungnya menjadi tidak normal lagi, kemudian tambah mencret lagi gitu teman-teman. Kadang BAB-nya berair. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman nih yang belum membaik dari gangguan asam, ketika kalian mendapatkan sensasi apapun, jangan terlalu dipikirkan teman-teman ya. Kenapa saya katakan jangan terlalu dipikirkan? Karena itu memang ciri khasnya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian pikirkan juga gitu, kenapa begini, kenapa begitu, itu tanpa disadari nanti ada stres teman-teman ya. Nah itu, nah makanya hal yang paling harus kalian lakukan itu adalah belajar masa bodoh saja tentang sensasi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian tetap jaga 3P-nya gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau misalkan kalian sabar gitu teman-teman, kalian tekadnya kuat, semangatnya ada teman-teman ya, nanti lambat laun juga itu akan membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan mulai dari sekarang hindari kebingungan teman-teman. Kalian jangan pernah berpikir ini apa lagi, ini jangan-jangan kenapa lagi nih. Jangan seperti itu teman-teman, belajar masa bodoh saja. Yang penting kita sudah jaga 3P-nya. Selebihnya harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, karena ketika senang di situ tidak ada beban pikiran teman-teman ya, sudah pasti mencretnya juga akan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman ya, karena kita sudah menjaga makannya nih. Kemudian stresnya juga sudah dijaga juga.
ya pasti kalian itu BAB-nya itu akan terasa normal lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi teman-teman ya. Ini saya akan ceritakan lagi masalah tempat di sini teman-teman ya, karena jujur ya, saya sangat jujur sekali sama teman-teman. Saya nggak berani berbohong teman-teman ya, untuk mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu. Dari dulu juga sempat kebingungan teman-teman ya, karena apa? Nggak ada pembahasan lain teman-teman ya. Tengok, kalau seandainya kalian tengok video saya yang dari awal sampai sekarang itu pembahasannya cuman itu aja gitu teman-teman ya. Karena bingung teman-teman ya, apalagi yang harus dibahas teman-teman, sementara di pertanyaan di kolom komentar itu ya cuman itu doang gitu teman-teman ya, padahal itu semuanya sudah dibahas teman-teman ya. Banyak pembahasan tentang seputaran gangguan asam gitu teman-teman ya, semuanya sudah komplit. Akhirnya ketika bikin video itu ya selalu mengalami kebingungan teman-teman, apalagi nih yang harus dibahas. Nah itu teman-teman, makanya saya bahasnya itu gak panjang-panjang teman-teman ya, karena ya bingung apa yang harus dibahas. Jadi saya tunjukin aja lah pemandangan-pemandangan di sini. Dan kebetulan hari ini aktivitasnya saya sebentar teman-teman ya, karena ya seperti biasa lah, orang yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sering kambuh-kambuhan gitu teman-teman ya. Dan tadi itu juga sama, karena sekarang itu saya kedatangan ini nih Bang Andri yang dari Sulawesi itu ya. Jadi setiap hari selalu bersama saya, dan tadi itu dia ada kalanya sedang jadi gitu teman-teman ya. Akhirnya saya kasih pemahaman teman-teman, akhirnya tenang lagi gitu teman-teman ya. Oh ya, bagi teman-teman nih yang ada yang bertanya, Pak kenapa katanya Bang Andri nggak ikut diwawancara katanya gitu. Mohon maaf teman-teman ya, saya tidak akan share orang yang masih parah-parahnya teman-teman ya, karena ketika orang yang sedang parah-parahnya nanti ketika ditanya, dia nanti keluar keluhan-keluhannya teman-teman. Ya saya sekarang lagi mengalami ini, ya saya sekarang sedang mengalami itu, katanya kan seperti itu teman-teman ya. Tanpa disadari nanti kalian bisa terpengaruh teman-teman ya, yang akhirnya tadinya tidak mengalami karena memang dapat keluhan seperti itu. Akhirnya kalian kebayang, nanti gua mengalami ini enggak ya, nanti gua mengalami itu enggak ya, kepikiran terus, dan akhirnya nanti psikosomatisnya jalan dan tahu-taunya kalian juga mengalaminya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang meminta untuk Pak ajak dong Bang Andrinya bikin video ngobrol-ngobrol seperti itu, saya tidak lakukan itu ya, karena dia itu belum membaik 90% juga belum teman-teman ya, masih di ambang 70% lah gitu teman-teman. Dan ketika di ambang 70% itu masih banyak keluhannya ya, dari mulai pencernaan dia masih banyak keluhannya, kemudian dari psikisnya juga dia banyak keluhannya, dari mulai cemas takut mati itu masih ada teman-teman ya. Nah makanya saya nggak berani wawancara dia gitu teman-teman, saya nggak berani ajak ngobrol dia, takutnya itu orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian sedang di pemulihan misalkan di ambang 95%, nanti bisa terpengaruh lagi teman-teman ya. Nantilah, sabarlah ya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya dia sudah membaik di ambang 95%, saya akan ajak ngobrol. Kayak si Arpan dulu gitu teman-teman ya. Si Arpan juga dulu kan ya gitu ya. Ketika datang ke rumah itu nangis gitu teman-teman ya. Wah, sampai datangnya itu di apa ya, dibopos sama temennya gitu teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah sudah sehat. Waktu di awal-awal saya nggak wawancara dia teman-teman ya, nggak ajak ngobrol di video teman-teman, karena ya sedang parah-parahnya. Tetapi ketika sudah mulai membaik, ketika di ambang-ambang 95%, bolehlah nanti gitu teman-teman ya diajak ngobrol. Tetapi untuk saat ini mohon maaf, karena banyak juga yang meminta, Pak tolong dong ajak ngobrol, katanya Bang Andrinya yang dari Sulawesi. Saya nggak berani teman-teman ya, takutnya nanti kalian terpengaruh dan wah repot juga gitu ya ngebetulinnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Mohon maaf ya, untuk saat ini saya belum bisa ajak Bang Andri itu untuk ngobrol-ngobrol di depan kamera teman-teman ya. Saya nggak berani ajak ngobrol-ngobrol tentang seputaran gangguan asam dengan dia, karena ketika di ambang-ambang 70% itu masih banyak keluhannya gitu teman-teman ya, super duper keluhannya banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut aja dia mengeluh, Pak saya sekarang rambut rontok dan sebagainya. Kemudian di kepala, Pak sekarang sering mengalami pusing, Pak sekarang masih pandangannya itu kayak macam aneh dan sebagainya. Kemudian tenggorokannya masih mengganjal, pokoknya masih komplit lah dia gitu teman-teman ya. Nah makanya enggak saya ajak ngobrol, takutnya dia mengeluhnya kemana-mana teman-teman ya, dan akhirnya kalian terpengaruh. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang enjoy sajalah gitu teman-teman, nikmati saja pemandangan
di sini gitu teman-teman ya. Karena ya pemandangan-pemandangan seperti ini itu bisa apa ya? Bisa mengobati apa ya? Keluh kesah kalian teman-teman ya, jujur pengalaman seperti itu. Jadi ketika sensasi hadir, kepikiran tentang sensasi, kepikiran tentang penyakit gitu teman-teman ya, ketika melihat pemandangan seperti ini ya terlupakan teman-teman, ya minimal saat ini ketika melihat video gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang ingin nyamannya itu, ingin lupanya keterusan gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian biasakan saja jalan-jalan teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu pemulihannya, prosesnya, metodenya, jalan-jalan itu sangat bagus teman-teman ya. Karena bisa merefleks otak kita teman-teman. Karena jujur ya 99% itu ya dari otak kita teman-teman. Kita salah berpikir tentang penyakit sih sebetulnya teman-teman ya. Udah tahu panas dalam mencret kepikiran, wah ini jangan-jangan perut gua hancur nih. Nah itu teman-teman, jadi salah ya, salah berpikir gitu teman-teman. Kemudian setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, artinya kita stres tersendiri teman-teman terhadap penyakit. Nah makanya jalan-jalan itu sangat cocok sekali ya, sangat cocok sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika melakukan pemulihan. Jadi pemulihan yang paling cepat itu jalan-jalan. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Ada juga orang yang sembuh gitu, nggak jalan-jalan, cuma di rumah gitu teman-teman ya. Cuman sepengalaman saya, termasuk pribadi saya juga gitu teman-teman. Kemudian saya cross check juga dengan orang-orang yang selalu datang ke rumah saya itu, justru yang jalan-jalan itu lebih cepat teman-teman ya. Lebih cepat sekali teman-teman, berbeda dengan yang di rumah. Ketika di rumah apakah bisa sembuh? Bisa teman-teman ya, cuman mungkin durasinya agak melambat teman-teman. Beda dengan kita sering jalan-jalan, melihat pemandangan, fresh otak kita teman-teman, dan itu lebih cepat. Itu kebahagiaan itu akan lebih cepat datangnya teman-teman. Dan ketika hati bahagia, pikiran bahagia, ya semuanya kembali normal kembali teman-teman ya, kita sembuh. Nah itu teman-teman, makanya jalan-jalan saja teman-teman ya. Jangan terlalu berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya. Jangan kalah sama tiang listrik teman-teman ya. Tiang listrik aja di luar teman-teman ya. Nah itu, kita orang di dalam rumah sering rebahan, kayak bantal guling teman-teman ya. Biarin lah, di season kali ini banyak yang marah, tapi nggak apa-apa demi kalian ya, biar cepat sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah hari ini saya habis nyangkul nih, diinjekin lagi nih. Nah ini barusan habis nyangkul segini. Ini kan asalnya agak tinggi teman-teman ya. Saya tarik tanahnya ke bawah sini. Jadi pekerjaannya cuman sekarang itu dapatnya cuman ini doang gitu teman-teman ya. Karena tadi ya sempat terganggu sama Bang Andri. Bang Andri jadi katanya tadi. Jadi sempat saya tenangkan dulu, dan akhirnya ketika tenang alhamdulillah dilanjut lagi pekerjaannya teman-teman. Makanya hari ini pekerjaannya cuman sedikit ya. Cuman dapat ini doang gitu teman-teman ya. Dan rencana besok, bukan besok ya, besok atau hari Minggu nih, besok hari Sabtu ya. Nah ini besok saya ngerjain ini nih, kolam ini mau saya dalemin lagi. Kemudian di sini saya mau bikin tempat masak gitu teman-teman ya. Jadi di sini itu mau ya, jadi buat untuk makan-makan liwet-liwet kayak macam begitulah itu teman-teman ya, biar ya seneng ya, refresh gitu teman-teman ya. Dan ini saungnya tinggal bawahnya nih, rumput-rumputnya dihilangin dulu, baru kasih pagar, nanti kasih bunga-bunga di sini, bunga-bunga di sini, pagar lagi. Di sana itu sayuran udah ada, kemudian sayuran apa ya, banyak di sini ya, tapi cuman belum apa ya, belum tumbuh besar gitu teman-teman ya, masih baru nanam gitu ya. Semoga saja nanti ketika udah besar semua orang bisa panen di sini. Karena jujur ya, saya ini nanam-nanam kayak gini bukan untuk dijual teman-teman ya. Karena kan banyak yang ibu-ibu suka main ke saung gitu teman-teman, jalan-jalan di sawah. Kadang Pak minta kayak gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sayurannya nggak akan dijual, khusus untuk orang-orang yang sering jalan-jalan ke sini aja, yang minta-minta seperti itu. Biar berkah teman-teman ya, biar berkah gitu. Jadi ya hasil kerja kita itu dapat apa ya, dapat dirasakan sama ini, hasilnya dapat dirasakan semua orang gitu teman-teman ya. Ini nih hasil
tani saya nih kan gitu ya. Silakan dimakan. Wah, Pak enak, alhamdulillah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, tentang seputaran sensasi ketika sering hadir, bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi dari asam lambung dan sensasi psikosomatisnya itu sering hadir bolak-balik teman-teman ya. Kalian jangan bingung teman-teman ya, karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi setiap gangguan itu punya ciri khas masing-masing. Nah, untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu ciri khasnya memang seperti itu. Jadi sensasinya itu sering hadir bolak-balik. Jam 8 misalnya nyaman, jam 10-nya kadang tidak. Misalkan mencretnya udah nggak ada, tahu-taunya besoknya mencret lagi. Nah, itu teman-teman, itu ciri khasnya. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan? Belajar masa bodoh saja gitu teman-teman ya, karena itu nggak bahaya teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan kalian pikirkan terus, kenapa ini gua nih, kenapa ini gua nih, tanpa disadari di situ ada stres teman-teman. Dan ketika stres sudah pasti asam lambungnya itu nggak normal-normal teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi tenangkan saja pikirannya, berpikir logika saja, jangan selalu berandai-andai kenapa nih, jangan-jangan penyakit bahaya, jangan teman-teman ya. Nanti kalian tambah stres dan kalian tidak akan kunjung membaik. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, biar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Santikan dulu videonya teman-teman ya, karena saya bawa si kecil dari tadi udah ngajak pulang. Nah, ini nih. Ini paling kecil. Mau kenalan? Mau kenalan nggak? Nggak. Malu katanya. Nah, itu teman-teman. Ini anak kecil. Anak saya paling kecil. Namanya kayak orang Jepang teman-teman ya. Dikasih sama mertua ya. Dulu itu. Namanya itu Parel Rain Akatsuki. Kayak Naruto teman-teman ya. Hebat dia nih, namanya kayak Naruto, Parel Rain Akatsuki. Aduh, berat di saya gitu teman-teman ya, tapi karena memang mertua ya nggak sih, nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Udah, nenek aja yang ngasih namanya kayak gitu, berat. Itulah. Jadi anak-anak saya itu dikasih namanya itu semuanya sama mertua ya. Saya nggak, bapaknya nggak dianggap teman, padahal bapaknya juga punya nama gitu teman-teman ya, calon nama buat anak sendiri. Siapakah itu? Ujang, Entis gitu teman-teman ya. Kemudian Udin. Gitu tuh. Aduh, jangan-jangan nih mertua lihat nih. Gak apa-apa lah, mertua saya itu jarang nonton video. Mertua saya itu jarang nonton video Abdurrahman, tapi sekali nonton wah bisa berapa nih urusan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya videonya, santikan. Semoga saja videonya itu menjadi hiburan buat kalian ya. Sekali lagi saya tunjukin ya, biar jadi hiburan buat kalian. Kapan kalian mau jalan-jalan nih? Mau di rumah terus. Kalah sama tiang listrik. Tiang listrik aja di luar. Nah, itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.